Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di Masjid Baitur Rahim Sukoharjo, Pak. Niki desanya. Desa Sukoharjo. Desa Sukoharjo. Nggih. Kalurahan Sukoharjo. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini adalah pertemuan yang dicatat dengan nama silaturahim dan juga thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita dianugerahkan oleh Allah yang namanya tambah rezeki dan juga tambah panjang umur. Amin. Dengan thalabul ilmi mudah-mudahan kita selalu dimintakan ampun oleh para malaikat dan para makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Hal itu semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, karena tersebut di dalam hadis. Di dalam hadis itu kalau orang berkehendak untuk luas rezekinya, berkehendak untuk panjang umurnya, falayasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Karena satu orang bertemu dengan orang yang lain, kalau ngobrol itu pasti lebih bahagia. Ngerti Bapak Ibu? Kecuali kalau yang ketemu itu bermusuhan, nggak jadi bahagia. Tetapi kalau ketemu satu orang dengan orang yang lain, itu biasanya ada kebahagiaan. Bahkan hormon di dalam tubuh itu akan muncul untuk bisa seseorang itu lebih sehat, satu orang dengan ketemu orang lain. Sudah banyak penelitian, orang yang menyendiri itu akan cepat mati, Pak. Karena memang dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, gitu kan. Maka tepatlah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang hadis itu adalah dari Allah yang menciptakan kita, sehingga Allah lebih tahu dengan diri kita. Sekali lagi alhamdulillah, memang Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Bener nggih Bapak Ibu nggih? Kalau kita itu bisa mengendalikan makanan itu hanya di mulut kita, tapi begitu masuk ke dalam sini saja kita tidak mampu mengendalikan apa yang kita minum, apa yang kita makan. Itu menunjukkan bahwa Allah lebih tahu, lebih kuasa terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Sampai-sampai orang itu menghendaki untuk diundur matinya 1 menit aja nggak bisa. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, saya dosen UII. Ini ada program kami itu diantaranya adalah memang kita bersilaturahim ke sekeliling UII ini. Yang KKN kan sudah sampai di luar kabupaten. Nah gitu, KKN itu ada di Sukoharjo juga, Pak. Tapi bukan Sukoharjo sini. Sudah di Karanganyar, ada di Kebumen, Purworejo. Karena ya memang orang Jogja itu tidak butuh KKN, maka kita karena bagaimanapun UII itu di situ, ya kita bersilaturahim dengan harapan ya kita membangun sama-sama kekuatan kita sebagai umat muslim. Kuatnya umat muslim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ilallah.
al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ila. Mukmin kita semuanya itu yang kuat lebih baik dan juga dicintai oleh Allah. Jadi mukmin itu kalau mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya coba melacak syarahnya. Niku ada yang berpendapat al mukminu al qawiyyu itu adalah mukmin yang kuat imannya. Tetapi juga ada pensyarah yang lain yang menyebutkan bahwa al-mu'min al-qawiyyu di dalam hadis itu adalah mukmin yang kuat imannya, badannya, pikirannya, hartanya. Niku kalau dikembangkan terus Bapak Ibu. Yang penting apa yang dikatakan kuat itu lebih baik. Yang penting juga bukan lebih kuat kejelekannya. Ini lebih kuat yang terkait dengan hal-hal positif. Namun juga harus diingat betul Bapak Ibu rahimakumullah, yang disebut mukmin itu sendiri harus kita urai. Yang disebut mukmin itu sendiri, mukmin itu kan iman. Sering orang mengatakan imannya seseorang itu bisa tebal, bisa tipis. Mengapa bisa tebal dan bisa tipis? Bagaimana cara kita menebalkan iman? Bapak Ibu, kalau kita mempunyai satu garis yang kita garis dengan spidol, maka kita cara menebalkannya adalah kita garis lagi di atas garis yang tadi. 2 kali lebih tebal. Kalau kita garis lagi 3 kali pasti lebih tebal lagi. Leres ya? Apalagi 4, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kita itu disebut sebagai orang mukmin, orang muslim karena kita mempunyai syahadat. Maka yang sebetulnya seperti kita itu menulis syahadat itu berkali-kali ditebali lagi. Kita kan sudah mukmin dan muslim. Nah, kita tebali dengan syahadat kita itu berkali-kali. Loh, kan sudah berkali-kali Pak. Di mana? Di sholat. Sholat itu wajib baca syahadat. Itu rukun dari sholat. Kalau tidak membaca syahadat kita, maka sholatnya tidak sah. Cuma seberapa banyak orang yang membaca syahadat di dalam sholat, tapi itu kemudian betul-betul seperti spidol yang menebali keimanan. Enten pinten. Karena sholat itu pasti berhubungan dengan akhlakul karimah. Indonesia 89% apa 85% itu muslim. Ya tidak usah Indonesia lah, kadon kejauhan. Kanan kiri kita atau bahkan diri kita sudah sholat. Kalau kita periksa diri kita, apakah sholat kita sudah membawa kita pada tanha anil faksya'i wal munkar? Sudahkah seperti itu? Dalam 24 jam, apakah kita betul-betul sudah bisa terbebas dari faksa wal munkar, kekejian dan kemungkaran? Nah, itu harus diperiksa untuk melihat apakah syahadat atau bahkan sholat kita itu sudah betul-betul berfungsi sebenarnya menebalkan keimanan kita. Kan ada Pak yang disebut muslim KTP. Ada muslim yang muslimnya masih tipis keimanannya, tetapi akhir penentuan apakah seseorang itu disebut beriman tebal tipis itu adalah kalau sampai finish.
Finish niku namanya mati. Finishnya itu yang berhasil namanya husnul khotimah. Yang enggak berhasil namanya syu'ul khotimah. Senyampang kita masih ada waktu belum mati, maka kita belum bisa menentukan bahkan diri kita sendiri apakah kita termasuk orang yang beriman atau yang belum beriman atau bahkan tidak beriman, tercerabut iman dari kita. Maka setiap doa yang sering dilantunkan oleh kaum mukmin muslim itu adalah ditetapkan imannya. Ya Allah, tetapkanlah iman saya. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma sabbit imanana, ya Allah, tetapkanlah iman kami. Wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami. Allahumma sabbit imanana, Allahumma nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana, dan berkahilah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Wasallim fid dunya wal akhirah, dan selamatkanlah kami di dunia maupun di akhirat. Itu satu doa. Kalau doa yang terkenal juga itu adalah kalau kita keluar dari masjid yang kita baca apa Bapak? Kalau masuk itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah, Allahumma ftah, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat. Kalau keluar dari masjid itu Allahumma sabbit qalbi ala imanik. Allah, tetapkanlah hati kami untuk tetap beriman kepadamu. Kalau saya itu sudah beriman sejak lahir, apa masih perlu seperti itu? Sangat perlu, karena memang finish kita itu adalah mati, dan kita tidak tahu sehari maupun berapa hari menjelang kematian kita banyak hal yang bisa terjadi. Maka kita harus selalu bergantung kepada Allah. Itu namanya tawakal ilallah. Tawakal kepada Allah, tawakal yang tauhidiyah, tawakal yang kita betul-betul menghendaki untuk di jalan Allah terus sampai mati. Sehingga kita juga sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah. Tidak ada jalan kecuali kita taat kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Hanya dua itu. Taat itu nggak sholat sebaik-baiknya dan seterusnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan bangga, apalagi sombong, sudah beriman berpuluh-puluh tahun. Karena itu bisa menyebabkan bahaya bagi kita. Karena Rasulullah itu bersabda, kesombongan di dalam hati itu dibenci oleh Allah. Jadi kita dari jadi muslim, jadi mukmin, apapun yang kita lakukan dengan sholat malam, dengan tadi sholat isyraq ataupun sholat duha dan sholat yang lain, dengan amal-amal itu kita tidak boleh bangga, apalagi bangga yang menjadikan kita sombong. Karena itulah Allah, kesombongan di dalam hati itu menyebabkan seseorang akan bisa terpeleset dan tergelincir. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, man takabbar wa ta'ahullah, barang siapa yang takabur maka dia akan direndahkan oleh Allah. Wa man tawadhu, dan barang siapa yang bertawadhu rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, hal seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah perlu untuk selalu diopeni. Diopeni itu bahasa Jawa itu selalu dibina. Ya. Salah satu pembinaannya itu adalah dengan menghikmati, tidak hanya mengetahui tapi menghikmati bahwa kita itu diwajibkan oleh Allah di dalam sholat membaca Al-Fatihah,
Dan di dalam Al-Fatihah itu ada yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Sholat itu tidak diwajibkan hanya untuk orang-orang yang berumur muda, tapi sampai mati harus sholat. Berarti kita diwajibkan selalu memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Artinya kita itu diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk selalu bergantung kepada Allah. Orang bergantung kepada Allah itu berarti tidak punya daya upaya secara mandiri. Orang yang bergantung itu tidak punya daya dan upaya secara mandiri. Oleh karenanya kita juga diajarkan untuk selalu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niku kalau dipahami, dihikmati, tidak hanya sekedar diketahui terjemahannya, akan muncul seperti itu. Bahwa tidak ada manusia itu yang mandiri atas kekuatannya sendiri. Itu diambil dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya upaya untuk menjalankan kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk menghindar dari kemaksiatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Itu Bapak Ibu yang sangat penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala amal ibadah kita itu, ini boten penting, ini boten penting, ini boten penting. Yang penting menutup aurat dan hati kita. Karena iman itu di dalam hati. Ini budaya, kepantasan. Gitu. Masa saya ke Baitur Rahim terus kemudian awut-awutan kan, nggih boten kan sama, tapi intinya itu adalah menutup aurat itu dulu saja. Tetapi kan nggak pantas kalau sholat hanya pakai kaos segini, yang sini terbuka. Kepantasan sesama orang itu juga adalah sebuah ibadah, bisa dihitung ibadah. Karena di dalam satu hadis disebutkan bahwa seseorang kalau bertemu dengan orang lain lalu memasukkan rasa bahagia, itu adalah dicintai oleh Allah. Saya ketemu jenengan, lalu saya itu cerita apa, tapi nggak boleh bohong ceritanya, lalu cerita itu menyebabkan jenengan bahagia, maka itu adalah sebuah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Apakah sulit untuk membuat orang bahagia? Sulit betul kan? Boten bagi orang yang mukmin dan muslim beneran. Karena seorang mukmin dan muslim beneran, setiap ketemu orang mukmin dan muslim yang lain, itu adalah menghendaki kebaikan, dan ini saudara, dan ini adalah badan saya sesama badan gitu. Mukmin dan muslim itu kan seperti anggota badan, satu dengan yang lain itu satu. Tetapi bagi mukmin dan muslim yang masih di dalam dirinya ada kebencian, kesombongan, ini kok Pak, sifat-sifat sombong, riya, takabur, al-hiddu, ya sifat-sifat. Pasti kalau ketemu orang, kalau sombong, ketemu orang kan pasti ingin lebih di atasnya, leres gitu. Orang pingin di atasnya, saat dia ingin di atas orang lain, itu saja sudah sulit senyum, leres betul. Maka akan lebih sulit untuk membahagiakan oleh orang lain. Niki sampun jam dereng, saya lihat jam yang sama nih. Sana jam 6. Saya lanjut Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kami ini mahasiswa kami dari Fakultas Kedokteran, dan ada juga sebagian yang dari Fakultas Farmasi. Farmasi itu fakultas. Lalu ada yang dari PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, ini kan menghendaki kami, karena ilmu itu Bapak
itu sebetulnya tidak ada ilmu yang tidak ada Islam. Selama ini kan yang UIN Islam sana begitu. Ilmu itu sebetulnya satu. Yang menyebabkan dia itu ilmu itu baik di mata Allah adalah bermanfaat untuk menambah bermanfaat dalam ibadah kepada Allah. Ilmu yang namanya farmasi, kedokteran, ilmu nuklir itu asalnya dari mana Pak? Dari alam. Alam diteliti. Setelah diteliti menghasilkan berbagai macam ilmu. Ada ilmu yang ilmu nuklir, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu kedokteran dan yang lain-lain itu. Ilmu Bapak Ibu yang dari alam. Alam itu yang menciptakan Allah. Allah dawuh, Allah berfirman, aku meletakkan tanda-tanda kekuasaanku di alam semesta dan ada di dalam diri kalian sendiri. Sekali lagi, aku meletakkan tanda-tanda keberadaan dan kekuasaanku di alam semesta dan dirimu sendiri, dalam diri kita. Maka setiap apapun penelitian yang dilakukan terhadap alam semesta ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang mendukung sesuatu hal ilmu pengetahuan hasilnya itu yang mendukung keberadaan Allah dan kekuasaan Allah bagi orang yang menelitinya. Oleh karenanya itu tidak heran orang yang meneliti embriologi dari Jepang kalau tidak salah itu masuk Islam. Orang yang meneliti muminya Fir'aun itu juga kemudian masuk Islam. Orang yang meneliti tentang air kemudian masuk Islam. Karena orang yang betul-betul serius untuk mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran. Orang yang serius mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran, pasti akan dianugerahi oleh Allah sebuah hidayah. Tetapi kalau orang meneliti alam semesta dari awal itu, saya meneliti ingin menemukan sebuah senjata. Senjata itu kalau buat perang untuk menang, maka dia tidak menemukan Allah, tidak menemukan iman. Tetapi kalau orang itu saya ingin meneliti sebetulnya alam itu penciptanya siapa? Setiap orang agamanya si A mengatakan ya Tuhan saya yang menciptakan alam. Tuhan saya yang menciptakan alam, kata si B yang agamanya lain. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, Al-Quran itu menyambungkan antara ilmu pengetahuan dan hidayah Allah. Orang yang meneliti embriologi itu kemudian setelah ketemu temannya yang muslim kemudian mengakui bahwa embriologi itu sudah ada di dalam Al-Quran, maka jadilah dia mu'alaf. Begitu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Saya yakinnya seseorang yang mencoba memahami secara mendalam alam semesta dalam bentuk ilmu pengetahuan akan menemukan kekuatan imannya. Nah, artinya orang yang sekarang serius mempelajari ilmu pengetahuan bukan Al-Quran, tetapi kalau disambungkan dengan Al-Quran pasti akan menebalkan iman. Nah, kalau sudah tebal imannya sebagaimana tadi Bapak Ibu, mukmin yang kuat imannya, kuat pikirnya, kuat badannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Karena seseorang yang kuat badannya bisa membantu orang lain dengan tenaganya. Yang kuat pikirnya bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekelilingnya. Yang kuat ekonominya bisa membantu orang lain dengan sedekahnya. Terima kasih. Oke, berikutnya
kalau direntetkan semua orang yang kuat lalu kemudian mempunyai landasan kepada Allah, landasan kepada tauhid, landasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akan menjadi penebalan iman dan itu yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya sudah diberi kesempatan, dan kami mohon nanti kalau masih ada kegiatan dari anak-anak kami minta juga mereka dibimbing dan dibantu. Itu adalah bagian dari mereka untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan nanti ilmunya manfaat. Saat ilmu manfaat itu pun Bapak Ibu yang di sini yang membantu punya kontribusi. Nanti lemah teles Gusti Allah sing bales. Terima kasih. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.